Udah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan dibelenggunya para setan-setan, yang mana di situ menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan yang selapang-lapangnya bagi kaum muslimin, bagi hamba-hambanya untuk beramal soleh. Ya, diberikan sebab-sebab, ya, dia bisa mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan, ya, dengan kondisi, ya, kaum muslimin berpuasa, sholat jamaah, sholat qiyamul lail berjamaah, sholat tarawih, ya, kemudian juga diminimalisir setan-setan yang mengganggu untuk menyimpangkan manusia. Walaupun menurut, ya, penjelasan para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, bahwa yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya yang pentolannya atau gembong-gembongnya, tapi masih ada, ya, sekelompok yang lain yang diberikan kebebasan, ya, namun tentunya itu sudah meminimalisir dan mengurangi gangguan yang ada. Sehingga kita lihat dari kemudahan ini, kita lihat kaum muslimin bisa beramal soleh, ya. Ya mungkin sebelumnya tidak pernah puasa menjadi melakukan puasa. Yang sebelumnya mungkin tidak pernah sholat malam menjadi sholat malam tiap hari, ya. Sholat tarawih bahkan sampai 11 rakaat. Bahkan di sebagian tempat sampai 23 rakaat. Bahkan juga mungkin yang tidak pernah baca Quran akhirnya membaca Al-Quran. Nah, ini merupakan bentuk rahmat dari Allah SWT. Suatu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ini patut untuk kita syukuri. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini di hari Kamis, ya, perdana kita akan membuka kajian pembacaan kitab, ya, baru yang kita belajar bersama. Saya juga baru pertama kali untuk membaca. Kita baca bareng-bareng, kita gali faidahnya, kita pahami maknanya, sehingga kita bisa menyerap ilmunya. Yang mana ini khusus kegiatan Ramadan di kampus jalanan, ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dan juga teman-teman yang sudah ikut berupaya menyelenggarakannya, ya, kepada Mas Eko, Mas Gatot, dan yang lainnya, Mas Panji, dan teman-teman yang hadir di sini. Semoga Allah hitung ini semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Oke. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Tabsirul Khalaf bi Dhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja an Manhajis Salaf. Tabsirul Khalaf, ya, yaitu memberikan pandangan, memberikan ilmu bagi khalaf, yaitu orang-orang yang datang belakangan, ya, kita, ya. Pemberian ilmu, pemberian pengetahuan bagi kita, orang-orang yang datang belakangan, memberitahu tentang apa? Bil usul allati man khalafaha, yaitu pemberitahuan tentang usul, yaitu dasar-dasar akidah Ahlussunnah, ya. Dasar-dasar akidah Ahlussunnah, pokok-pokok, pondasi-pondasi, ya, ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-usul allati man khalafaha, di mana jika ada orang yang menyelisihi pondasi-pondasi ini, kharaja an manhajis salaf, maka dia terhitung sebagai orang yang keluar dari manhaj salaf, atau keluar dari bagaimana bermetode beragama sesuai pemahaman para salaf. Nah, ini kitab sangat penting sekali, ya. Nanti di sini kita akan belajar, di sini kita akan dikasih tahu tentang pondasi-pondasi ideologi Ahlussunnah itu seperti apa, dan bagaimana konsekuensi orang-orang yang menyelisihinya, dan bagaimana menghukumi atas setiap individu. Ya, individu ini melakukan kesalahan misalnya, pantas enggak dia dikeluarkan dari Ahlussunnah, dari manhaj salaf, pantas enggak? Ya, agar apa? Agar kita tidak bermudah-mudahan, ya. Agar kita tahu, plus juga kita tidak bermudah-mudahan dalam mengklaim, juga tidak bermudah-mudahan dalam memvonis, ya. Ini penting sekali, ya. Dan buku ini ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Shadiq Ibn Muhammad An-Najjar, ya.
oleh Syekh, beliau seorang ulama dari Libya, ya, Syekh Ahmad Muhammad Shadiq An-Najjar, Dr. Ahmad bin Muhammad As-Shadiq An-Najjar, salah seorang ulama dari Libya, masih muda dan alumni dari Universitas Islam Madinah. Dan buku beliau ini diberikan kata pengantarnya, diberikan kata pengantar oleh dua ulama senior di Saudi Arabia, terkhusus di Madinah, ya, dosen di Universitas Islam Madinah. Salah satunya adalah Dr. Saleh ibn Sa'ad As-Suhaimi, ya, Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, ulama besar di Madinah, dan beliau juga guru dari para ulama yang lain. Gurunya Syekh Abdul Razak, gurunya di tempat kita Ustadz Firanda, dan ustadz yang lain. Juga diberikan mukaddimah, ya, kata pengantar oleh Dr. Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili, yang juga ulama besar yang sering diundang di Indonesia juga. Sudah diketahui bagaimana ideologi beliau dan kemapanan ilmu beliau. Nah, langsung saja kita baca, ya. Mungkin kita akan kajian mungkin tidak terlalu lama, mungkin setengah jam ke depan, ya. Karena kondisi Ramadan tidak seperti biasa. Ya, kita kurangi cuma setengah jaman. Sisanya kita lanjutkan, ya, insyaallah ini kajiannya setiap Kamis dan setiap Senin insyaallah. Oke, langsung saja di mukadimah beliau mengatakan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, beliau memulai dengan khutbatul hajah, ya. Dan teman-teman yang sudah punya PDF-nya kemarin sudah saya share, ya, ada terjemahannya, sudah diterjemahkan, boleh, ya. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita meminta, ya, pertolongan kepadanya, dan juga kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung juga dari kejelekan diri-diri kita dan juga kejelekan amal-amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati dalam kondisi janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Kemudian juga ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam, ya, dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Nabi Adam itu Allah ciptakan istrinya, pasangannya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian dari keduanya Allah, ya, memberikan keturunan yang banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya, yang kalian memohon meminta kepadanya. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ayat seterusnya kemudian beliau memulai, fa inna salafas salih, beliau mengatakan fa inna salafas salih, sesungguhnya para salafus salih, yaitu orang-orang yang Allah pilih, ya, orang-orang salafus salih, yaitu tiga kurun atau 3 abad pertama, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik, ya, sebaik-baik masa adalah di masaku, ya. Kemudian yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Maksudnya masa Nabi SAW yaitu para sahabat, kemudian setelahnya itu para tabi'in, dan setelahnya adalah para tabi'in. Mereka itulah yang dinamakan as-salafus saleh, ya, para pendahulu yang saleh. Mereka adalah kaum yang istafahumullah azza wa jalla linusrati dinihi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih, ya, Allah sengaja pilih untuk menolong agamanya, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa hifdzi syariatihi, dan mereka juga, ya, orang yang Allah pilih, kelompok yang Allah pilih untuk menjaga syariatnya, syariat agamanya. Bima manallahu alaihi min husni mu'taqadihim, dan juga Allah memberikan anugerah kepada mereka, Allah memberikan nikmat pada para salafus saleh tadi, ya, dengan ideologi yang benar, ya.
husni mu'taqad, yaitu ideologi yang bagus, ideologi yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang lurus. Wa salamati manhajihim, mereka juga adalah orang yang diberikan oleh Allah dengan keselamatan manhaj. Itu maksudnya metode beragama mereka adalah metode yang selamat. Faqad asnallahu alaihim fi ghairi ma ayah min kitabih, dan Allah ya sungguh telah banyak memuji mereka. Allah sungguh telah banyak memuji mereka dalam banyak ayat. Ya, salah satunya misalnya di surah At-Taubah. Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho dengan mereka dan mereka pun akan ridho dengan apa yang Allah berikan. Ini pujian, ya, pujian untuk para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itu mengikuti mereka, mengikuti cara beribadah mereka, mengikuti cara beragama mereka. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana fadlahum wa madaha tariqatahum. Allah menjelaskan keutamaan mereka dan juga Allah memuji jalan mereka. Bal tawa'ada jalla wa ala man khalafa hadiyahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi jalan mereka, yaitu jalan para sahabat, ya. Jalan salafus saleh. Mereka diancam, barang siapa yang menyelisihinya, Allah ancam. Allah ancam apa? Dengan sesuatu yang membahayakan. Misalnya contohnya dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menyelisihi rasul atau melawan rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kebenaran atau hidayah atau petunjuk kepada mereka, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian mereka justru malah mengikuti ya selain jalannya mukminin. Mukminin di sini maksudnya adalah para sahabat. Ya, menyelisih rasul dan juga mengikuti jalan selain jalan yang diikuti oleh para sahabat, ya. Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, poin di akhir wa nuslihi jahannam. Maka nanti konsekuensinya bisa diantarkan ke neraka jahannam. Jadi mereka adalah kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam orang-orang yang menyelisih mereka. Wa tanakkab an tariqatihim. Jadi Allah mengancam orang yang menyelisih jalan-jalan mereka dan orang yang menyimpang dari jalan mereka. Falahumul fadlu wasabqu. Para salafus saleh mereka punya keutamaan dan mereka punya senioritas dalam masalah beragama. Ya jelas gurunya langsung Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in gurunya langsung para sahabat. Tabi'ut tabi'in gurunya langsung para tabi'in. Ini mereka punya kesenioritasan dalam masalah pemahaman agama. Sanadnya mereka bersambung belajar agamanya, bukan sembarangan orang. Walihadza kana al-intisabu ilaihim intisaban syar'iyyan syarifan la ma'dzura fihi. Oleh karenanya, jika orang menisbahkan diri kepada mereka, maka penisbahan itu bukan penisbahan sesuatu yang bid'ah dalam agama. Justru itulah penisbahan yang syar'i dan terpuji, tidak ada larangan dalamnya. Maksudnya, kita menisbahkan diri kita dengan para salaf, ya. Maksudnya kita ingin mengikuti metode mereka, akidah mereka, ibadah mereka, adab mereka, akhlak mereka. Maka boleh, ya. Tidak wajib, tapi boleh, ya. Boleh seorang mengatakan saya salafi misalnya. Menisbahkan diri dengan para kaum salaf, maksudnya ingin mengikuti mereka. Cuman dalam hal ini juga, walaupun boleh juga kita harus mawas diri juga. Jangan sampai orang menisbahkan diri kepada salaf, mengatakan dirinya salafi, tapi dia tidak paham pondasi ya akidah salaf, cuman sekedar klaim belaka, justru malah banyak kesalahan, justru malah mencoreng metode beragama kaum salaf. Ini kadang yang menyedihkan demikian, ya. Kita tidak cukup hanya sekedar pakaian, ya, tidak cukup hanya sekedar jenggotnya panjang, sekedar pakai gamis, sekedar celana cingkrang, enggak cukup. Harus belajar dengan detail, tahu ya landasan pondasi akidah itu seperti apa, sehingga nanti tidak blunder, ya. Asal vonis ternyata salah misalnya. Juga asal ya mengambil ilmu ternyata salah. Ini bahaya, maka kita perlu tahu. Tapi menisbahkan dengan mereka boleh, ya. Menisbahkan dengan mereka boleh. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, ya, dalam satu perkataan beliau, la aiba, beliau mengatakan la aiba manintasaba ila salaf fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan. Ya, beliau mengatakan la aiba limanintasaba ila manhaji salaf atau ila salaf li anna salafa la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib
Maksudnya tidak tercela bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Karena sesungguhnya ya salafus saleh itu tidaklah beliau atau mereka punya ideologi kecuali itu di atas kebenaran. Jadi cuman kita juga, dan itu juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, Syekh bin Baz dan yang lain, dibolehkan. Cuman juga terkadang kita harus mawas diri juga. Jangan terlalu pede, tapi kemudian kita tidak belajar dasar-dasar dan pondasi-pondasinya. Sehingga kadang apa yang kita lakukan ya tidak mencerminkan apa yang sejatinya dicontohkan. Ya. Yang nanti justru malah jadi apa? Nah, jadi contoh buruk bagi orang-orang awam yang tidak tahu, wah ini ngakunya salafi tapi ternyata akhlaknya tidak bagus. Ya di apa namanya di kampung aja ras rawung misalnya, ketemu sesama muslim nggak salam, ya diucapkan salam nggak balas gitu. Padahal mungkin permasalahan yang berbeda hanya dalam masalah-masalah yang cabang, yang bukan masalah usul misalnya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, ini demikian. Kemudian dilanjutkan beliau mengatakan wa nahnu na'isyu fi hadzal 'asri fitanan mudlahimmatan. Kemudian beliau mulai mengeluhkan ya. Kita ya hidup di zaman ini, di era ini penuh dengan fitnah dan kegelapan. Ya, yurafiqu ba'daha ba'dan hatta idzan janat fitnatun lahiqaha ukhtuha. Jadi apa? Fitnah datang, ujian datang bertubi-tubi. Sampai ketika sudah ada satu fitnah yang selesai, teratasi, datang ujian yang lain, fitnah yang lain, tuduhan ini, tuduhan itu. Selesai ini ganti yang lain, selesai ini ganti yang lain. Wasaral ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Jadilah sekarang apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf jadi perkara yang mungkar. Ya. Karena sebab ulah para buzzer, ya, para orang-orang pegiat media sosial yang punya niat-niat buruk, perkara-perkara yang baik ya di framing, diangkat ke media seakan-akan itu menjadi sesuatu yang buruk. Sedangkan perkara yang buruk malah dianggap baik. Dan itu memang sudah akhir zaman seperti itu. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, baina yaday sa'ah sinuna khadda'atun yu'tamanu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha al-mu'taman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, di dekat-dekat hari kiamat, mendekati hari kiamat, ada tahun-tahun penuh kedustaan. Ada tahun-tahun penuh penyelewengan. Tahun-tahun penuh khida', yaitu tipu daya. Yukadzabu fiha al-mu'taman. Orang-orang yang penuh amanah, ya, orang-orang yang sejatinya dia amanah tapi didustakan. Ya, orang-orang baik dituduh berdusta, dituduh jelek, akhirnya orang-orang pun ikut serta dalam hal itu. Sebaliknya, orang-orang yang sejatinya pendusta dianggap sebagai orang yang amanah. Dan kita lihat di zaman sekarang secara global, secara umum demikian adanya. Ya, perkara yang mungkar dianggap ma'ruf, perkara yang ma'ruf dianggap mungkar. Ya. Menjelaskan riba ini haram, ini berbuat syirik itu tidak boleh, langsung dicap sebagai suatu radikal. Kadang aneh, mereka adalah kaum yang ya banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi. Kalau kita melarang misalnya, ketika bulan Ramadan, misalnya, kita bulan Ramadan kaum muslimin sedang berpuasa. Setiap waktunya di siang hari adalah hurmatur Ramadan, harus menghormati Ramadan. Kita dituntut menghormati. Yang dituntut menghormati selain kaum muslimin juga non-muslim. Gitu. Tapi malah justru sebaliknya. Kita justru malah ketika non-muslim misalnya dituntut untuk menghormati Ramadan, agar mereka kalau siang juga tidak makan terang-terangan, justru malah orang yang mengatakan seperti itu dianggap, wah kamu nggak toleransi, yo biarinlah mereka orang non-muslim makan, kan mereka tidak diwajibkan misalnya gitu. Kadang ada statement seperti itu. Ya. Mereka buka ya silahkan, buka rumah makan ya silahkan, kan haknya mereka. Kita kaum muslimin nggak akan tergoda insya Allah. Jadi kita justru malah yang disuruh toleransi ketika mereka buka rumah makan di siang hari. Jadi kita nggak boleh negur. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang non muslim punya ibadah, kita disuruh ikut toleransi. Contohnya apa? Misalnya nyepi harus bahkan semua kadang tutup. Ya. Hari itu kita juga harus dituntut toleransi. Ya. Hari itu kita harus ikut-ikutan nyepi, kaum muslimin. Ya. Jadi ada sebagian orang yang ketika kaum muslim punya momen tertentu harusnya butuh dihormati, ini malah justru kita malah disuruh menghormati yang lain. Ya. Tapi ketika mereka punya punya momen, kita disuruh menghormati, jangan kalau kita menyelisih kita yang dituduh keras, radikal dan semisalnya. Banyak paradoks di situ, kontradiksi. Ya. Contoh yang lain misalnya, ada orang-orang yang orang-orang liberal, ya.
Mengatakan ketika kaum muslimin melarang tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada pembukaan lokalisasi. Ya, nggak boleh berzina, nggak boleh main perempuan tanpa hubungan yang syar'i. Ya. Dianggap kita apa? Dianggap apa? Dianggap kita keras, dianggap kita ini dan semisalnya. Dan ketika apa? Ketika misalnya kaum muslimin ya mengangkat syariat poligami misalnya, dianggap wah kaum muslimin mah pikirannya seks aja. Wah kaum muslimin mah pikirannya ini dan itu. Ya. Ketika kaum muslim menjelaskan, oh nanti kita beribadah, nanti ketika di surga biar dapat apa bidadari. Masuk ibadah niatnya cuma seks saja. Masuk ibadah cuma niatnya ini. Jadi dalam hal seks yang ini, seks yang dihalalkan, mereka mengkritik. Tapi sebenarnya jika kaum muslimin melarang ya aktivitas seks yang lain yang diharamkan oleh Allah, justru mereka bela mati-matian. Kenapa ini doli ditutup? Kenapa ini Alexis ditutup? Ya. Dalam hal ini mereka bela, yang haram mereka bela, orang yang melakukan sesuatu yang halal, ya malah dicela. Orang yang menikah poligami misalnya, dia berhubungan dengan istrinya itu saja, nggak berhubungan dengan yang lainnya. Berbeda dengan orang yang berzina. Malam ini bisa sama fulanah, malam ini dengan fulanah, fulan dan seterusnya. Jadi orang-orang ada yang pikirannya kadang kebalik, ya seperti ini. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh bahwa sekarang zaman penuh fitnah, perkara yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Maka perlu di sini kita tahu ya landasan pondasi Ahlussunnah itu seperti apa. Wa qad intabaha man intabaha minan nas fa'arafu anna 'amatal muslimin yuhibbuna salaf. Dan kalau kita lihat banyak orang yang kemudian perhatian ya, mulai perhatian dan kita lihat mayoritas kaum muslimin sejatinya mereka suka, mereka menyukai dengan salafus saleh. Mereka menyukai hal itu. Wa yanqaduna ilaihim, bahkan mereka tunduk dan turut serta dengan salafus saleh. Makanya kita lihat beberapa pondok ya, pondok pesantren sebelum apa namanya era salafi dalam artian ya, yang menyerukan dakwah kepada salaf, menyeru pada tauhid ya, menyeru untuk tidak melakukan kesyirikan sebelum mulai muncul ini 20 tahun atau 30 tahun belakangan atau 40 tahun belakangan. Sebelumnya ada orang-orang yang juga menisbahkan diri pada salaf. Makanya ada pondok salafiyah misalnya. Mereka sebenarnya suka mengikuti mereka juga, mengikuti salaf juga. Ya. Mereka tunduk dengan mereka. Hatta saratin nisbah ilaihim yataqalladuha ba'dun minan nas walau kanu lam yakunu ala manhaji salaf. Bahkan orang-orang ya ikut serta, sebagian manusia ikut serta untuk melakobi dirinya ikut pada manhaj salaf. Walaupun hakikatnya akhirnya mereka tidak ikut dengan manhaj salaf. Bal inna hunaka man ibtada'a bid'atan wa arada an taruja bainan nas fanasabaha ila salaf. Bahkan ada sebagian orang yang mereka sebenarnya amalan sehari-harinya memunculkan banyak kebid'ahan. Tapi agar kebid'ahannya itu laris di tengah masyarakat, maka mereka menisbatkan dirinya kepada salaf. Atau yang lebih lingkupnya lebih luas dari itu, aswaja. Gitu. Kami yang paling aswaja. Ya, karena sejatinya kalau kita buka buku pembahasan yang lain ya, kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, sebenarnya itu adalah julukan-julukan yang bersinonim ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya, kemudian Ahlul Hadis ya, Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis. Ini semua adalah kata yang maknanya sama. Salaf itu kata semua maknanya sama. Ya. Jadi kadang kita lihat manusia itu sebenarnya suka. Sebenarnya mereka tunduk dengan apa yang dicontohkan oleh para salaf. Walaupun akhirnya kemudian prakteknya banyak yang akhirnya menyelisihi mereka. Tapi karena salaf itu disukai oleh banyak orang-orang yang kemudian atau kelompok-kelompok tertentu yang mereka sejatinya prakteknya menyelisih para salaf, tapi untuk melariskan amaliyah mereka, melariskan kebid'ahan mereka, mereka masih melakobi diri mereka sebagai salaf. Maka semua orang nanti mengaku salaf. Semua orang mengaku ahlu sunnah. Saya yang paling aswaja, kamu aswaja, dia aswaja, saya yang paling aswaja. Membenarkan dirinya aswaja, padahal realita prakteknya justru mereka sejatinya menyelisih ahlu sunnah wal jamaah, menyelisih salafus saleh. Wada'a annahu salafi, dan dia mengaku-ngaku bahwa dirinya salafi atau dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Maka fata'addadat manahij man yantasibuna ila salafiyah. Maka akhirnya realitanya ketika kita lihat di tengah masyarakat, akhirnya banyak metode beragama yang ada di tengah masyarakat. Yang semuanya saling mengaku, saya salafi. Semuanya saling mengaku, saya aswaja. Ini bilang dirinya aswaja, ini juga bilang dirinya aswaja, ini bilang juga dirinya aswaja. Hatta qala ba'duhum anta tad'u ila salafiyati man. Atau bagi orang yang menyeru kepada salaf misalnya, sampai kemudian bermacam-macam, kamu salafi yang apa? Ya.
Au salafiyah fulan, kamu salafi yang ikut siapa? Ya. Wa ma huwa illa qalilun hatta sirta tasma. Dan tidak sedikit sampai engkau akhirnya mendengarkan satu statement pertanyaan salafiyatun jihadiyah. Kamu yang salafi jihadiyah, kamu yang salafi organisasi ya, kamu yang salafi yang ini ya. Akhirnya apa? Terpecah-pecah. Semua ngaku salafi, tapi salafi dengan corak tertentu. Nah, fenomena yang seperti inilah yang kemudian nanti menjadi faktor kenapa Syekh di sini pengen nulis, ya, agar kita tahu yang benar-benar aslinya sesuai dengan manhaj salaf yang sesungguhnya itu seperti apa, yaitu yang sesuai nanti dengan pondasi-pondasi dan pokok-pokok akidah Ahlussunnah yang nanti akan disebutkan. Wa qabalahum unasun ikhtalatu alaihimul amru fasaru yunkiruna tasami bihadhi tasmiyah asyariyah asyarifah. Nah, jadi ada satu pihak yang mereka senang dengan label salafi sampai melabeli dirinya salafi, senang dengan aswaja, melabeli dirinya aswaja, sampai juga ada sisi kelompok yang lain yang karena sebagian orang yang melabeli dirinya salafi pamornya kadang buruk, ya, karena yang ngaku salafi banyak. Ada yang pertengahan, ada yang keras, ya tadi kayak seperti tinggal di tengah masyarakat, nggak pernah terawung, nggak pernah keluar, ya wajahnya juga cemberut. Kalau ke masjid ya ke masjid aja, selesai sholat pulang, nggak ngobrol dengan pengurus, atau mudah ya memvonis ini dan itu. Nah, ini kadang yang kemudian menjadi image di masyarakat ini buruk. Nah, gara-gara image buruk ini, qabalahum unasun ikhtalatu alaihil amr. Ada beberapa orang yang ya permasalahan tentang masalah salaf atau tidak salaf ini kemudian apa? Tercampur aduk dalam pikirannya. Fasaru yunkiruna tasammi bihadhi tasmiyah syar'iyyah asy-syarifah. Akhirnya mereka mengingkari, ya, mengingkari apa? Orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Kadang gara-gara sebagian oknum ini yang buruk ini, ya. Kama asbahati salafiyah fi mafhumi akharin manutah biman yazmu annahu salafi. Bahkan ya salafiyah terkadang di pemahaman sebagian orang itu terikat hanya dengan orang yang mengaku dirinya salafi. Berarti kalau ada orang ngaku salafi ya pasti dia salafi gitu. Sampai-sampai apa? Faman intasaba li salafiyah wa akhta'ana sabu akhta'ahu ila salafiyah fakana al-manhaj salafi indahum khata'. Sampai-sampai kemudian ada sebagian orang yang memang dasarnya mungkin dia benci, akhirnya ketika melihat ada orang yang mengaku dirinya salafi kemudian dia keliru, salah dalam satu dua permasalahan atau dalam beberapa permasalahan, langsung kemudian yang dicap bukan orangnya, tapi metode yang dia bawa. Wah, ini kalau orangnya kayak gini, ya. Ini orang salafi ini apa? Keliru. Ini buruk dan semisalnya. Jadi dia kemudian yang dicela adalah apa? Ideologinya. Padahal bisa jadi kan orangnya yang keliru. Dia salah paham, dia keliru. Jadi yang salah kan harusnya orangnya. Bukan kemudian apa yang dia yakini. Bisa jadi orang ini pengetahuannya kurang, literasinya kurang, ya belajarnya kurang, ngajinya mungkin sepekan berapa kali, sehingga tidak menerima apa ilmu dari gurunya, dari ustadznya secara sempurna. Kemudian dia di tengah masyarakat buat ulah. Akhirnya orang-orang yang merasa terusik dengan orang ini, ya karena ngajinya tidak sempurna ini, akhirnya orang-orang menisbatkan, wah ini orang-orang naik model jenggotan, naik model kayak ini, yang ini mesti akhlaknya. Akhirnya dipukul rata. Jadi ada sebagian orang yang senang dengan salaf, dengan aswaja, akhirnya mereka menisbahkan diri dengan hal itu, dan kemudian melariskan amalan-amalan yang kadang tidak sesuai dengan manhaj salaf, kemudian dilariskan dengan label itu. Ada yang pihak kedua, gara-gara mereka tersakiti, gara-gara mereka bertemu dengan kondisi yang buruk ketika ada orang-orang yang mengaku salafi tapi akhlaknya buruk, ya, tapi tidak paham dasar-dasarnya sehingga menimbulkan kericuan di tengah masyarakat, akhirnya kemudian mereka mengingkari penisbatan kepada salafi. Walaupun sejatinya, ya, kalau ada orang yang salah, ya salahkan orangnya, salahkan oknumnya, jangan salahkan ya identitasnya atau jangan salahkan ideologi yang dia bawa. Ya, karena bisa jadi orang tersebut nggak paham dengan baik. Makanya di sini beliau katakan wa qad ab'adu wallah an-nujmah, ya. Dan sungguh, ya, demi Allah sungguh jauh anggapan mereka dari kebenaran, ya. Anggapan orang-orang ini kalau misalnya ada orang yang mengaku salafi salah, kemudian yang disalahkan adalah manhajnya, maka ini sesuatu yang jauh dari kebenaran. Fa inna salafiyah innama hiya manhaj, karena salafiyah itu manhaj, ya. Jadi nanti ada tiga, ada salaf, ada salafiyah, ada salafi. Salaf itu adalah orangnya, yaitu generasi dahulu. Salaf itu adalah ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Salafiyah itu adalah metode beragamanya. Salafi adalah orang yang berusaha mengikuti metode tersebut. Jadi ada tiga sisi. Ada salaf,
ada salafiyah, ada salafi. Salaf itu adalah mereka yang sudah wafat, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya orang-orang soleh yang jelas sudah Allah puji. Salafiyah itu adalah metode beragama yang disarikan dari para salaf tadi. Adapun salafi adalah orang yang datang belakangan yang berusaha untuk mengikuti metode yang sudah disarikan dari para sahabat. Nah, kalau ada orang yang berusaha mengikuti metode para sahabat tadi kemudian keliru, ya jangan salahkan metodenya. Bisa jadi dia yang salah paham gitu, atau kurang ilmunya. Jadi dia manhaj, dia metode, ya. Wa hadzal manhaj yata'allafu min usul, dan metode beragama salaf ini dia tersusun dari usul mabniyah 'alal kitabillah. Dia tersusun dari usul, yaitu pokok-pokok, landasan-landasan yang dibangun di atas Al-Qur'an. Wa sunnati Rasulillah, dan dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Wa khata'u ba'di man intasaba ilaiha la yurja' ilal manhajis salafi bin naqsi wal butlan. Dan kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, maka hal itu, kesalahan itu tidak boleh dikembalikan kepada manhaj itu sendiri, ya. Karena bisa jadi orang yang ikuti tadi salah paham gitu. Dia salah paham, dia keliru. Jadi yang disalahkan bukan jangan metodenya, tapi kekurangan dari orang yang mengikuti tadi, karena kurang ilmu, ya, karena kurang perhatian, karena belajarnya setengah-setengah, tidak totalitas, sehingga pemahamannya kurang. Akhirnya kemudian di tengah masyarakat ada kekeliruan, yang disalahkan ya personalnya saja. Jangan kemudian ya ideologi yang dibawa. Kama annahu laisa kullu man idda'a salafiyah siddiqat dakwah. Sebagaimana orang yang mengaku-ngaku mendakwakan bahwa dirinya salafi, belum tentu harus dibenarkan. Karena bisa aja hanya mengaku-ngaku saja, ya kan? Wa yattadhihu dzalika aktsar bil Islam. Gambaran ini akan lebih gamblang ketika kita melihat kepada Islam. Gimana maksudnya? Fahuwa khata'u ahadil muslimin yuqdahu fil Islam alladzi anzalahu ala nabi. Misalnya kita lihat dalam lingkup yang lebih luas, yaitu Islam. Misalnya ada orang, kaum muslimin yang salah, keliru. Apakah kemudian Islamnya yang dicela? Ya, ada kaum muslimin kemudian dia korupsi. Apakah kemudian semua kaum muslimin pasti korupsi? Ketika ada kaum muslimin maling, berzina dan misalnya, apakah kemudian Islamnya yang dicela? Tidak. Ya, ketika ada kaum muslimin kemudian yang berpecah belah, kemudian ada yang saling bermusuhan, apakah kemudian Islam mengajarkan ya berpecah belah? Atau mungkin yang akhir-akhir ini, ketika ada orang-orang yang ngebom misalnya, bom bunuh diri, melakukan tindak radikalisme, dan mereka adalah kaum muslimin, apakah kemudian kita katakan Islam mengajak kepada radikalisme? Ya. Apakah Islam kemudian mengajarkan kepada pentumpahan darah? Ya. Yaitu maksudnya pertumpahan darah yang semerampangan, membunuh nyawa yang tidak bersalah tanpa hak? Tidak. Ya. Yang salah oknumnya, dia salah memahami nas, dia belajar keliru. Ya. Maka yang disalahkan oknumnya, jangan kemudian ajarannya. Sebagaimana jika ada orang yang mengaku salafi, dia salah, ternyata sesuai dengan penjelasan yang benar dia salah, maka yang disalahkan jangan ajarannya, tapi orang tersebut. Ya. Wa hal kullu man idda'a annahu muslim yakunu musliman, sebagaimana setiap orang yang mengaku dirinya muslim, apakah dikatakan muslim? Ya belum tentu. Wal jawabu qat'an la bal fula. Jawabnya jelas pasti tidak demikian. Tidak setiap orang yang mengaku muslim tapi ternyata akhlak, ideologinya dan perilakunya tidak sesuai dengan kaum muslimin, tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya kita katakan tidak, dia bukan muslim, ya. Wa aidan minal umuri allati tuqliqu fi hadhil usur, juga termasuk perkara yang menjadikan galau dalam hati di era ini, ya. Maksudnya perkara-perkara yang membuat kita sedih, membuat hati kita galau melihat fenomena ini, ya, di era seperti sekarang, annahunaka minan nasi man tasahala fi nisbatin nas ila salafiyah, yaitu kita lihat sebagian orang bermudah-mudahan menisbatkan kelompok ini salafi. Jadi bermudah-mudahan ini aswaja, bermudah-mudahan ini salafi. Hatta sami'na yaqul innal jama'atul islamiyyah al-yawm kulluha salafiyah wal ikhtilaf bainaha ijtihadi fil furu'. Oh, ini kelompok ini, ya, ini salafi. Perbedaan yang ada di dalamnya cuma furu' aja. Ini kita lihat ada sebagian orang yang bermudah-mudahan. Wa qabalahum unasun mimman qalla ilmuhum. Ketika ada satu sisi yang bermudah-mudahan, yang sisi lain ada yang ekstrim, ya. Yang ini bermudah-mudahan memasukkan satu kelompok atau satu orang ini pasti salafi, yang satu ekstrim, bermudah-mudahan mengeluarkan. Yang satu bermudah-mudahan memasukkan, yang itu bermudah-mudahan mengeluarkan. Man qalla ilmuhum fatasahlu fi ikhraji man thabatat salafiyatuhu minas salafiyah bima lam ya'tabirhu ulama al-alam mukhrijan minas salafiyah. Itu dibarengi dengan apa?
sebagian orang yang ilmunya kurang. Mereka bermudah-mudahan untuk mengeluarkan orang yang sudah mantap mapan kesalafiahannya. Ya, dia keaswajaannya. Orang ini sejatinya aswaja. Orang ini sejatinya mengikuti salafus soleh. Kemudian dia salah dalam beberapa poin. Kemudian mudah dikeluarkan. Padahal poin kesalahan ini bukanlah poin yang diakui oleh ulama bahwa hal ini bisa mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Bahwa dia keluar dari manhaj salaf. Jadi ada dua sisi. Yang satu bermudah-mudahan, pokoknya yang kalau gini ya dia ahlus sunnah. Yang gini pokoknya ya dia ikut manhaj salaf. Bermudah-mudahan. Yang satunya ekstrim. Padahal dia sudah masih dalam lingkup ahlus sunnah, masih dalam lingkup manhaj salaf, tapi salah sedikit langsung dikeluarkan. Seperti yang banyak kadang kita lihat di tengah masyarakat. Dakwah dengan video langsung kemudian nggak diambil ilmunya. Ya. Ini pokoknya kalau pakai celana itu harus yang longgar, harus pakai sarung gitu. Harus pakai celana sirwal tapi yang longgar, tidak boleh yang pakai bantolun. Bantolun itu ya celana kantor, tidak boleh. Misalnya pakai sarung pun dalamnya harus juga pakai sirwal. Kalau nggak gitu maka dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Masalah menerima bantuan dari yayasan tertentu misalnya. Ya, karena yayasan ini bermasalah, kemudian yang terima bantuan juga ikut bermasalah. Nah ini kenapa? Karena tidak tahu, tidak paham usul, tidak paham mana pondasi-pondasi, landasan-landasan ahli bidah, ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga orang yang mendapatkan atau mengikuti landasan ini berhak dimasukkan, dan orang yang menyelisihinya nanti berhak untuk dikeluarkan. Nah kita perlu tahu nanti, biar tidak bermudah-mudahan memasukkan orang dalam lingkup ahlu sunnah, sebagaimana kita tidak bermudah-mudahan orang yang sudah ada dalam lingkup ahlu sunnah untuk dikeluarkan. Ya, itu yang akan dibahas oleh Syekh. Tapi sudah jam 9 ya, lebih 10. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.